Pemirsa, setidaknya air tanah pada 10 hingga 20% area cekungan di Jawa Barat dalam kondisi kritis. Hal tersebut akibat terus bertambahnya populasi masyarakat, terutama di daerah industri di Jawa Barat yang mengeksploitasi air tanpa memperhatikan kelestarian air tanah. Mulai krisisnya air tanah pada setidaknya 10 hingga 20% area di Jawa Barat terungkap dalam Jabar Punya Informasi atau Japri di Gedung Sate Kota Bandung Selasa pagi 15 Maret 2022. Menurut Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Yosi Desra, kondisi air di Jawa Barat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi. Menurutnya zona kritis terjadi terutama di Bodebek, karena pertambahan penduduk yang sangat cepat dan banyaknya kawasan industri. Karenanya ada prosedur yang harus dipenuhi industri dan masyarakat pun harus melakukan penghematan air secara keseluruhan. Ya itu tadi, kita tentu saja harus melakukan penghematan air gitu ya. Sebenarnya tidak hanya air tanah saja, tapi air secara keseluruhan gitu. Cuman mengingat bahwa air secara keseluruhan ini, terutama air permukaan ini juga sudah mulai ada sungai yang tercemar, jadi kan masyarakat mulai mencari alternatif lain ya gitu ya untuk air tanah ini. Tentu saja itu tidak bisa dilakukan dengan secara besar-besaran seperti itu ya. Tetap masyarakat harus menggunakannya secara bijak gitu, untuk mengatasi permasalahan air tanah itu. Dan kita sedapat mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Iwan bahwa yang diutamakan adalah penggunaan air permukaan dulu sebenarnya. Sementara itu, pengamat lingkungan yang merupakan akademisi ITB Irwan Iskandar mengatakan setidaknya 10 hingga 20% area cekungan di Jawa Barat yang air tanahnya berada dalam kondisi kritis. Area tersebut terutama pada sentra pembangunan seperti industri. Menurutnya, masyarakat paling hanya mengambil air seorang 50 liter per hari, sehingga yang paling banyak mengambil air merupakan industri. Dirinya menegaskan seharusnya pengambilan air tidak menumpuk di satu daerah. Suatu pabrik pun seharusnya mengambil air dengan menggunakan pipa ke daerah lain yang kondisi air tanahnya masih aman. Berapa luas area yang rusak kritis dan air tanahnya turunnya cepat. Ya, mungkin kalau dihitung dari luasan seluruh cekungan air tanah itu angkanya nggak sampai 10-20%. Tapi disinilah sentra-sentra pembangunan di situ, industri yang ngambilnya banyak ya di situ, masyarakat juga adanya di situ. Tapi daerah-daerah lain walaupun pengambilannya sedikit, kita tidak melihat karena memang tidak banyak industri atau masyarakat ngambil air di situ. Yang paling banyak ngambil air ya tentunya di cekungan air tanah Bandung, industri. Irwan menambahkan berkurangnya air tanah pun mengakibatkan permukaan tanah turun sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir seperti di kawasan Dayeh Kolot. Karenanya penghematan air tanah pun menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya banjir. Budi Hartati, Bandung TV.